Baiklah, di video ini kita akan belajar cara membuat variabel. Jadi seperti di video sebelumnya, saya akan buat satu file main.go seperti ini. Paketnya main. Di bawah sini saya buat satu func main karena ini entry point kita. Nah, jadi untuk membuat variabel di Golang cukup mudah. Kita akan menggunakan keyword var. Jadi untuk membuatnya var, kemudian nama variabel kita YouTube misalnya, dan tipe datanya. Ini kita akan membuat satu variabel dengan nama YouTube dan tipe data string. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya masukkan value dari variabel YouTube. Di sini saya buat tentang kode. Oke, jadi sekarang isi dari variabel YouTube adalah tentang kode. Saya tes print di konsol, kita memakai paket fmt println. Nah, di sini untuk ngeprint variabel YouTube, kita masukkan nama variabelnya di parameter println. Seperti ini. Oke, sekarang saya jalankan. Saya buka terlebih dahulu terminal. Nah, untuk menjalankan, ketikkan perintah go run main.go. Nah, ini kita mendapat output tentang kode, karena isi dari variabel YouTube adalah tentang kode. Oke, di bawah sini saya akan coba mengeprint atau mengoutput juga tipe data dari YouTube. Jadi seandainya kita pengen mengetahui tipe datanya, kita bisa menggunakan printf. Jadi caranya fmt printf seperti ini. Di sini saya ketikkan tipe data variabel YouTube adalah seperti ini. Kemudian kita gunakan %t seperti ini. Nah, di parameter kedua ini kita masukkan variabel YouTube. Jadi ketika kita jalankan variabel t ini %t akan di-replace dengan nama variabel YouTube. Jadi di sini untuk tipe variabelnya adalah string. Ini saya tes go run main.go. Ini ya, tipe data variabel YouTube adalah string. Ini di akhirannya ada %. Jadi saya tambahkan di sini untuk new line ya, /n untuk menghilangkan %. Saya ulang lagi. Nah, ini dia untuk value dari variabel YouTube adalah tentang kode, dan untuk tipe datanya adalah string. Seperti itu. Oke, di bawah sini saya buat lagi variabel. Ini saya copy. Ini saya buat variabel sudah subscribe seperti ini ya. Untuk tipe datanya saya buat boolean. Jadi untuk tipe data boolean di sini bool seperti ini. Nah, untuk value-nya ini error karena ini value-nya berbentuk string, sedangkan tipe data variabel yang kita buat tipe datanya boolean. Jadi di value-nya cuma bisa true atau false seperti ini. Oke, kemudian saya println. Ini saya ganti sudah subscribe seperti ini. Ini juga saya ganti sudah subscribe. Saya jalankan ulang. Nah, ini jika kita lihat isi dari variabel sudah subscribe, false, dan kemudian tipe data dari variabel YouTube adalah bool atau boolean. Oke, di bawah sini saya buat lagi variabel baru, var angka kecil. Untuk tipe datanya uin 8 misal. Di sini value-nya 255. Ini saya copy semua, saya pastekan di sini. Ini saya print angka kecil dan tipe data angka kecil. Oke, ini saya jalankan go run main.go. Ini ya, untuk value dari variabel angka kecil adalah 255 dan tipe datanya uin 8. Nah, di sini ada yang menarik. Jika saya ganti value-nya dari 25 menjadi 256, maka di sini akan error. Jadi penyebab errornya adalah untuk tipe data uin8 cuma bisa menampung data 0 sampai 255. Nah, sedangkan value yang kita masukkan adalah 256. Jadi itu sudah melebihi batas yang bisa ditampung oleh variabel uin8. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memasukkan value yang lebih besar dari 255.
Oke, nah untuk tipe data integer ada banyak. Ini saya buka website Golang di ini ya, Go Programming Language Specification. Di bagian type, ini ada beberapa untuk tipe datanya. Untuk sementara kita fokus dulu di bagian boolean, numerik, dan string. Di video ke depan kita akan bahas juga tentang array, slice, struct, pointer, dan lain-lain. Jadi di sini saya lihat detailnya di numeric types. Nah, tipe data yang kita pakai barusan adalah uint8. Nah, untuk tipe data ini cuma bisa menampung value dari 0 sampai 255 maksimalnya. Nah, sedangkan kita mencoba memasukkan value 256, yang mana 256 sudah melewati batas yang bisa ditampung oleh tipe data uint8. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sendiri untuk batas minimal dan maksimumnya. Seperti itu ya. Oke, saya balik lagi ke Visual Studio Code. Ini saya balikkan jadi 255. Oke, di bawah sini saya buat satu variabel lagi untuk angka desimal. Ini saya ganti angka desimal. Ini print juga angka desimal. Nah, untuk tipe datanya, di sini saya akan gunakan float 32. Jadi untuk angka desimal, tipe datanya ada dua ya. Ada float 32 atau float 64. Seperti itu. Untuk value-nya di sini saya masukkan seperti ini di float 32. Oke, yang ini saya disable dulu. Saya jalankan go run main.go. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk value yang di print tidak semuanya tampil karena ini sudah melewati kapasitas yang bisa ditampung oleh float 32. Jadi untuk cara mengatasinya kita ganti jadi float 64. Ini saya ulang lagi, go run main.go. Nah, ini kita sudah mendapatkan semua value-nya. Seperti itu ya untuk tipe data di Golang. Oke, di bawah sini saya buat lagi satu variabel. Ini saya komen dulu. Variabel angka lain misalnya. Angka lain. Tipe datanya in, seperti ini. Kemudian di sini saya print, ini saya copy aja semua. Oke, angka lain. Nah, untuk angka lain di sini saya gunakan tipe integer aja, tanpa ada 8 atau 32 atau 64. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, nah di sini bisa kita lihat, kita juga bisa menggunakan secara langsung kayak gini. uint, integer, atau uint pointer. Ini lebih spesifik, saya rekomendasikan supaya teman-teman kalau coding untuk mendeklarasi variabel spesifik seperti ini ya. Jadi tidak terjadi pemborosan memori. Oke, saya balik lagi ke ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini untuk variabel angka lain saya tidak memasukkan value-nya. Ya kan? Sedangkan yang di atas ini saya deklarasi variabel dan juga saya masukkan value-nya. Sedangkan yang ini saya cuma mendeklarasi variabel tanpa memasukkan value. Ini kalau saya print go run main.go, maka defaultnya untuk tipe data integer atau yang seperti ini uint8, 16, 32, 64 defaultnya adalah 0. Gitu ya. Nanti jangan heran jika teman-teman melihat hal yang seperti ini. Ya. Ini sekarang saya coba untuk tipe data string. Apa ya? YouTube seperti ini YouTube. Ini saya buat string. Kita akan melihat default value tipe data string. Jadi ini saya jalankan lagi go run main.go. Oke. Jadi sedangkan untuk tipe data string default value-nya tidak ada sama sekali, memang kosong, empty, tidak ada, seperti itu ya. Nah, jadi tipe data yang sudah kita buat ini namanya explicit type. Explicit type. Kenapa explicit type? Karena kita membuat variabel dan juga kita sendiri yang menentukan tipe variabel yang kita buat. Makanya di sini namanya explicit type. Jadi di Golang ada juga implicit type. Jadi kita membuat sebuah variabel tanpa kita deklarasikan tipe datanya. Contohnya seperti ini. Di sini saya buat satu variabel.
var YouTube. Kemudian di sini saya langsung memasukkan value-nya. Ini tetap bisa kita jalankan. Ini saya contohkan, saya print YouTube. Go run main.go. Ini kita mendapatkan output tentang kode. Ini namanya implicit type. Seperti ini, implicit type. Kenapa ini namanya implicit type? Jadi di sini kita membuat sebuah variabel tanpa meletakkan tipe datanya seperti ini, ya kan? Jadi kita cuma membuat nama variabel, kemudian kita masukkan value-nya. Nah, ini namanya implicit type. Jadi untuk tipe datanya sendiri, ini akan otomatis dihandle sama Golang. Jadi sekarang tipe data YouTube ini adalah string. Jadi tergantung dari value yang kita masukkan di sini. Jika kita masukkan string seperti ini, maka Golang akan menganggap YouTube tipe datanya adalah string. Jadi seandainya saya ganti jadi 10, maka Golang akan menganggap variabel YouTube ini tipenya integer, seperti itu. Ini saya tes jalankan, go run main.go. Oke, sorry. Di bawah sini, ini saya copy. Kita mau lihat tipe datanya. Tipe data variabel YouTube adalah, ini saya jalankan ulang. Nah, ini dia, tipe data variabel YouTube adalah integer. Jika kita masukkan string, seperti ini, 10, tapi bentuknya string. Kalau kita jalankan lagi, maka kita mendapatkan tipe data variabel YouTube adalah string. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan coba membuat variabel dengan cara cepat atau shorthand tanpa menggunakan keyword var seperti ini. Jadi caranya, ini saya komen dulu. Di bawah sini saya buat variabel YouTube, kemudian saya gunakan titik 2 sama dengan seperti ini. Jadi nama variabel langsung titik 2 sama dengan value-nya tentang kode seperti ini. Ini kalau saya print, ini saya copy semua. Ini kalau saya print, maka tipe data YouTube adalah string. Ini saya bersihkan dulu, clear. Nah, ini untuk value-nya tentang kode, dan untuk tipe datanya adalah string. Jadi kalau seandainya saya ganti 10, ini saya jalankan ulang, maka tipe datanya akan menjadi secara otomatis menjadi integer. Seperti itu. Jadi ini namanya implicit type. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat satu konstan. Nah, konstan, ketika kita sudah membuat konstan dan memasukkan value-nya, maka setelah itu kita tidak dapat merubah lagi value dari konstan yang kita buat. Itu bedanya konstan dan variabel. Di sini saya buat satu konstan, const. Jadi untuk membuat konstan, kita pakai keyword const seperti ini. Konstan, terus namanya nama lengkap misal. Konstan nama lengkap, tipenya string, untuk value-nya tentang kode misalkan. Ini. Nah, jika seandainya di bawah sini saya mau ganti value dari nama lengkap, ini saya akan langsung mendapatkan error ya. Cannot assign to nama lengkap. Karena nama lengkap ini bentuknya konstan, bukan variabel ya. Oke, di sini perlu diperhatikan juga saya membuat n-nya kapital. Nah, kalau di Golang, setiap variabel, konstan, ataupun fungsi yang diawali dengan huruf kapital, itu artinya dia bisa diekspor, bisa digunakan di file-file yang lainnya. Namun jika hurufnya kecil di depannya, ini cuma bisa digunakan di file dia sendiri. Seperti itu. Kalau kapital artinya dia global, bisa diakses di file yang lain. Itu sama halnya kalau di bahasa pemrograman, misal PHP, itu kita menggunakan keyword public seperti ini. Ini saya undo, konstan nama lengkap. Oke, mungkin sampai di sini video tentang variabel, tipe data, dan konstan. Di video selanjutnya kita akan coba belajar lebih dalam tentang paket FMT.